Di sebuah desa tua bernama Gelapung, malam selalu lebih panjang dari biasanya. Pohon-pohon di hutan berbisik seakan menyimpan sesuatu yang tak boleh dilihat manusia. Bau anyir bercampur wangi bunga sering tiba-tiba muncul tanpa sebab, pertanda ada arwah yang lewat. Malam itu, ketika seorang pemuda alim meninggal, tanah desa bergetar dan rahasia kelam pun terbuka. Apa yang kau dengar malam ini bukan sekadar cerita, tapi bisa saja terjadi di dunia nyata. Desa Gelapung, sebuah desa tua di kaki hutan lebat di Jawa Tengah, dikenal dengan udara dinginnya yang menusuk tulang. Rumah-rumah panggung kayu berjajar rapat, dihantam angin malam yang selalu membawa suara-suara asing, bisikan lirih, langkah kaki tanpa wujud, dan kadang-kadang raungan panjang yang terdengar dari arah hutan. Bagi penduduk, suara itu sudah biasa, namun tak pernah ada yang berani membicarakannya terlalu jauh. Ada sebuah keyakinan, semakin banyak kau bercerita tentang suara-suara itu, semakin dekat ia mendatangimu. Di tengah-tengah desa itu, hiduplah seorang pemuda bernama Arifin, berusia 24 tahun. Arifin dikenal berbeda dengan pemuda lainnya. Wajahnya teduh, senyumnya menenangkan, dan tutur katanya lembut. Sejak kecil, ia dibimbing oleh kakeknya yang seorang kiai. Arifin tak hanya rajin mengaji dan sholat malam, tetapi juga gemar bersedekah. Bahkan, hampir setiap hari, ia selalu menyisihkan apapun yang ia punya, entah itu makanan, uang, atau sekadar tenaga untuk membantu orang lain. Mas Arifin itu orangnya aneh, tapi mulia, kata Pak Karno, tetua desa, suatu malam sambil menyeruput kopi hitam di gardu ronda. Pernah, dia kasih uang terakhirnya ke anak kecil yang minta jajan, padahal dia sendiri belum makan sejak pagi. Namun, ada yang lebih aneh lagi tentang Arifin. Penduduk desa kerap mendapati dirinya berjalan sendirian ke arah hutan tengah malam. Ketika ditanya, Arifin hanya menjawab singkat, "Ada yang harus saya temui." Tak ada seorang pun yang berani mengejarnya. Bukan karena takut pada Arifin, melainkan pada hutan itu sendiri. Hutan Gelapung adalah tempat di mana banyak orang menghilang. Cerita turun-temurun mengatakan bahwa di dalamnya bersemayam makhluk-makhluk gaib yang tak suka diganggu. Beberapa orang yang nekat masuk di malam hari kembali dalam keadaan linglung, seperti kehilangan jiwa. Suatu malam, Arifin kembali terlihat melangkah ke hutan. Bulan separuh menggantung di langit, cahaya tipisnya jatuh ke jalan tanah yang becek setelah hujan. Dari balik tirai rumah-rumah, beberapa warga mengintip, menggigil. Ada yang berbisik, ada pula yang langsung menutup pintu rapat-rapat. "Ngapain dia ke sana lagi malam-malam begini?" gumam Bu Wati sambil menutup jendela. Saat itu, hanya ada satu orang yang berani memperhatikan lebih lama. Hasan, sahabat dekat Arifin sejak kecil. Rasa penasarannya memuncak. Malam itu, ia memberanikan diri mengikuti Arifin dari kejauhan. Langkah Arifin begitu tenang meski jalan licin dan gelap. Anehnya, setiap kali ia melewati semak belukar atau pepohonan, suara-suara aneh bermunculan. Desisan panjang, suara tangis perempuan, bahkan tawa kecil yang membuat bulu kuduk Hasan berdiri. Namun, Arifin tidak gentar sedikit pun. Ia tetap berjalan, sesekali membaca doa lirih. Hasan mulai merasa menyesal. Jantungnya berdegup kencang, keringat dingin mengalir di pelipisnya meski udara begitu menusuk. Semakin jauh mereka masuk, semakin pekat kegelapan. Suara jangkrik lenyap, digantikan hening yang memekakan telinga. Tiba-tiba, Arifin berhenti di sebuah tanah lapang kecil di tengah hutan. Hasan bersembunyi di balik pohon besar, berusaha menahan napas. Dari tempat itu, ia melihat sesuatu yang tak mungkin dilupakan
seumur hidupnya. Di hadapan Arifin muncul cahaya redup seperti api biru melayang-layang. Dari cahaya itu perlahan muncul sosok-sosok tinggi berjubah hitam. Wajahnya tak jelas, hanya tampak mata merah menyala. Jumlah mereka puluhan, mengepung Arifin dari segala arah. Hasan hampir menjerit, namun lidahnya keluh. Kakinya kaku, seolah tertancap ke tanah. Sosok-sosok itu bukan manusia. Suara mereka bergaung, bercampur antara bisikan dan raungan. Wangi, wangi sekali jiwa ini. Jangan lepaskan dia. Dia milik kita. Namun Arifin justru menunduk tenang, lalu mengangkat tangannya, melantunkan ayat-ayat suci dengan suara merdu. Suara bacaan itu menghantam udara, memecah hening. Sosok-sosok hitam itu menjerit, tubuh mereka seperti terbakar cahaya tak kasat mata. Satu persatu menghilang, meninggalkan bau anyir menyengat, bercampur dengan wangi harum bunga melati yang tiba-tiba merebak ke seluruh lapangan. Hasan tertegun. Wangi itu begitu kuat, menusuk hidung hingga terasa tidak wajar. Bukan wangi bunga biasa, melainkan seperti sesuatu yang datang dari dunia lain. Arifin kemudian duduk di tanah lapang, matanya terpejam, wajahnya begitu damai. Tapi dari kejauhan, Hasan bisa melihat di antara bayangan pepohonan masih ada sepasang mata merah menyala, mengawasi dari kegelapan. Sosok itu tidak hilang, hanya menunggu. Hasan segera berlari pulang, napasnya terengah, tubuhnya gemetar hebat. Malam itu, ia tak bisa tidur. Telinganya terus terngiang suara-suara makhluk gaib yang menginginkan Arifin. Dan keesokan paginya, kabar menggemparkan, mengguncang seluruh desa. Arifin ditemukan meninggal di dalam kamarnya. Tubuhnya masih tersenyum, seolah tidur nyenyak. Namun, seluruh rumahnya dipenuhi bau wangi melati yang menyengat hingga radius beberapa kilometer. Penduduk desa keluar dari rumah masing-masing, menutup hidung, terheran-heran. Tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu di hutan Gelapung, kecuali satu orang, Hasan. Dan sejak hari itu, ia menyadari satu hal. Kematian Arifin bukanlah kematian biasa. Pagi itu, kabar kematian Arifin menyebar seperti api menyambar jerami kering. Desa Gelapung yang biasanya lengang tiba-tiba penuh dengan bisik-bisik. Anak-anak dilarang keluar rumah. Para ibu sibuk menutup jendela rapat-rapat. Dan para lelaki berbondong-bondong menuju rumah panggung sederhana milik keluarga Arifin. Hasan dengan wajah pucat masih syok karena kejadian yang ia saksikan di hutan malam sebelumnya. Kakinya berat melangkah, tapi ia tahu ia harus datang. Ketika sampai di depan rumah Arifin, ia segera mencium aroma wangi melati yang menusuk hidung. Bukan sekadar wangi biasa, tapi wangi yang seolah hidup, menembus pori-pori dan membuat dada terasa penuh. Ya Allah, wanginya sampai ke sini, gumam Buwati sambil menutup mulut dengan kerudungnya. Pak Karno yang berdiri di dekat pintu mengangguk dengan wajah serius. Aku sudah tua, tapi seumur hidupku baru sekali ini lihat mayat yang harum seperti ini. Tapi wanginya bukan wangi normal, Buwati. Terlalu kuat, seperti ada yang aneh. Hasan menelan ludah. Ia tahu persis apa yang aneh. Bau itu adalah bau yang sama seperti malam ketika makhluk-makhluk gaib mengepung Arifin di hutan. Bedanya, kali ini baunya tidak bercampur dengan anyir, hanya harum, begitu pekat hingga terasa menyeramkan. Di dalam rumah, jenazah Arifin terbaring di atas dipan kayu. Wajahnya damai, bibirnya masih melukiskan senyum samar. Matanya terpejam sempurna, seakan ia hanya tertidur. Namun, yang membuat bulu kuduk berdiri adalah sesuatu di sekeliling tubuhnya. Lalat, nyamuk, bahkan semut enggan mendekat. Tidak ada satupun serangga
yang biasanya berkeliaran di sekitar jenazah. Para tetangga berkerumun membaca doa, namun di sela-sela bacaan ayat suci ada bisik-bisik ketakutan. Kenapa wanginya sampai tembus keluar rumah? Apa jangan-jangan dia bukan mati biasa? Astagfirullah, jangan bicara sembarangan. Ketika proses memandikan jenazah dimulai, hal aneh lain terjadi. Air yang menyentuh tubuh Arifin berubah menjadi hangat, padahal air di ember diambil dari sumur dingin. Lebih menyeramkan lagi, air itu mengeluarkan aroma bunga 7 rupa, seolah bukan air biasa. Orang-orang yang ikut memandikan jenazah bergetar tangannya, beberapa bahkan mundur karena tak sanggup menahan rasa takut bercampur takjub. Hasan yang berdiri di sudut ruangan hampir tak sanggup menahan diri. Ingatannya terus melayang ke hutan gelapung, mata merah yang mengintai dari kegelapan, suara makhluk gaib yang berkata, "Dia milik kita." Kini, melihat jasad sahabatnya, ia yakin pertarungan antara cahaya dan kegelapan masih belum berakhir. Saat kain kafan mulai membungkus tubuh Arifin, terdengar suara ketukan keras di dinding rumah. "Deuka, deuka, duk." Suaranya berat, menghentak, membuat semua orang di dalam terdiam seketika. Pak Karno spontan berdiri, wajahnya pucat. "Siapa itu?" bentaknya. Tak ada jawaban, hanya keheningan. Lalu suara langkah berlari di luar, seperti kaki-kaki besar yang menghantam tanah. Hasan menoleh cepat ke jendela, dan dari celah tirai ia melihat sesuatu. Bayangan hitam tinggi menjulang, berdiri di antara pepohonan, memandang lurus ke rumah Arifin. Bulu kuduk Hasan langsung berdiri. Itu bayangan yang sama dari hutan malam kemarin. Matanya menyala merah, tidak bergerak, hanya menatap. Hasan ingin berteriak memperingatkan yang lain, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Ia hanya bisa menatap dengan mata membelalak, sementara doa-doa semakin keras dilantunkan di dalam rumah, seolah semua orang merasakan keanehan yang sama. Sore menjelang, proses pemakaman harus segera dilakukan. Warga berbondong-bondong membawa jenazah Arifin menuju pemakaman desa yang terletak tak jauh dari hutan gelapung. Jalan setapak tanah basah itu dipenuhi langkah kaki, suara takbir dan doa bergema. Namun wangi melati yang menyelimuti semakin kuat membuat orang-orang merasa mabuk sekaligus takut. Hasan ikut mengangkat keranda. Anehnya, meskipun tubuh Arifin semasa hidupnya cukup besar, keranda itu terasa ringan sekali, seolah bukan manusia yang mereka bawa. Beberapa orang bahkan mengaku merasa keranda itu bergerak pelan, seperti melayang. Di sepanjang perjalanan, anjing-anjing desa melolong panjang. Ayam-ayam berlarian panik dan burung gagak berputar-putar di langit, mengeluarkan suara serak yang menusuk telinga. Alam seakan ikut merasakan sesuatu yang janggal. Ketika rombongan sampai di dekat pemakaman, Hasan menoleh sekilas ke arah hutan gelapung. Hatinya tercekat. Dari balik kabut tipis, ia melihat puluhan bayangan hitam berjejer di antara pepohonan. Tinggi, kurus, bermata merah menyala, seolah ikut mengiringi jenazah dari kejauhan. "Ya Allah," bisiknya lirih, hampir terjatuh karena lututnya gemetar. Namun, warga lain seolah tidak melihat apapun. Hanya Hasan yang bisa menyaksikan parade makhluk gaib itu. Dan dari wajah-wajah mereka yang samar, ia tahu satu hal. Mereka belum menyerah. Mereka menunggu di liang lahat. Langit sore di desa Gelapung meredup. Awan hitam menggantung, seolah menahan hujan deras yang belum jatuh. Angin bertiup kencang, membawa debu dan daun-daun kering berputar-putar di sepanjang jalan setapak menuju pemakaman. Rombongan yang mengiringi jenazah Arifin berjalan dengan langkah tergesa, namun penuh khidmat. Takbir dan doa terus berkumandang, tapi sesekali tenggelam oleh lolongan anjing dari kejauhan. Hasan
yang ikut mengangkat keranda terus menunduk. Pikirannya kacau. Setiap kali ia melirik ke arah hutan gelapung yang membatasi area pemakaman, bayangan-bayangan hitam itu masih terlihat berdiri di antara pepohonan. Jumlah mereka semakin banyak, mata merah mereka menyorot tajam, mengikuti setiap langkah jenazah. "Kenapa kau hanya melihat mereka sendiri, Vin?" gumam Hasan lirih, hampir tak terdengar. Keranda akhirnya sampai di sisi liang lahat yang telah digali sejak pagi oleh para warga. Tanah basah, berbau lumpur, menyengat. Liang itu terlihat lebih gelap dari biasanya, seolah menelan cahaya sore. Beberapa orang tua di desa, termasuk Pak Karno, mengerutkan dahi ketika melihat ke dalam lubang. "Seperti dalam sekali," bisik salah seorang penggali dengan wajah pucat. "Padahal tadi siang aku gali dengan ukuran biasa," jawab yang lain. Hasan mendekat. Saat ia menatap ke dalam, jantungnya seolah berhenti berdetak. Lubang itu memang tampak lebih gelap dari seharusnya. Bukan gelap biasa, melainkan seperti ada bayangan hitam pekat yang berputar-putar di dasarnya. Dan samar terdengar suara lirih dari dalam, isak tangis perempuan bercampur tawa kecil. "Astagfirullah." Hasan mundur setapak, hampir terjatuh. Namun, prosesi tetap harus berjalan. Imam desa mulai memimpin doa. Suara ayat-ayat suci menggema, mencoba menembus keanehan yang menyelimuti liang lahat itu. Ketika doa semakin keras, angin tiba-tiba berhenti. Keheningan aneh merayap, begitu sunyi hingga terdengar jelas suara degup jantung orang-orang. Ketika jenazah Arifin mulai diturunkan, sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Tanah di sekitar liang lahat bergetar pelan, seperti ada sesuatu di dalamnya yang menolak. Tali kafan yang dipakai untuk menurunkan jenazah bergetar, bahkan sempat hampir putus. Warga yang memegang tali panik. "Cepat, tahan!" seru Pak Karno dengan suara serak. Namun, sekeras apapun mereka berusaha, jenazah Arifin seakan tidak mau masuk ke liang lahat. Tubuhnya yang sudah ringan sejak dari rumah, kini terasa berat luar biasa. 5 orang laki-laki dewasa yang mengangkatnya berpeluh. Wajah mereka merah menahan beban. Dari arah pepohonan, Hasan kembali melihat bayangan-bayangan itu bergerak mendekat. Kali ini mereka lebih jelas. Tubuhnya kurus tinggi, tangannya panjang menjuntai. Sebagian ada yang merayap di tanah dengan mulut menganga. Suara mereka bergaung, terdengar jelas di telinga Hasan. "Jangan kubur dia. Dia wangi, milik kami. Kami menunggu." Hasan menutup telinga, tapi suara itu justru semakin keras di dalam kepalanya. Ia hampir jatuh pingsan kalau saja Pak Karno tidak menepuk bahunya keras. "Baca doa, nak. Jangan bengong." Akhirnya, setelah dengan susah payah, jenazah Arifin berhasil diletakkan di dasar liang lahat. Namun, ketika papan kayu penutup liang mulai dipasang, tanah di sekitarnya kembali bergetar. Kali ini lebih kuat. Beberapa orang mundur ketakutan, bahkan ada yang menjatuhkan cangkul. Suara lolongan panjang menggema dari dalam hutan, disusul bau busuk yang menusuk hidung. Aneh, bau itu bercampur dengan wangi melati yang semakin pekat, membuat suasana semakin tak tertahankan. Sebagian warga muntah, sebagian lagi menangis ketakutan sambil tetap membaca doa. Hasan menoleh lagi ke arah hutan, dan ia hampir gila melihatnya. Makhluk-makhluk itu kini berbaris rapi, seperti pasukan. Wajah mereka mendongak ke langit. Dari mulut mereka keluar asap hitam, membentuk kabut yang perlahan-lahan merambat menuju area pemakaman. "Ya Allah, mereka ingin masuk ke sini," bisik Hasan, suaranya gemetar. Namun di tengah kepanikan, terjadi hal yang lebih mengejutkan. Langit sore yang mendung tiba-tiba terbuka. Dari celah awan muncul cahaya putih menyilaukan, turun perlahan ke arah liang lahat. Semua orang menutup mata.
ada yang jatuh sujud menangis. Hasan, meski ketakutan, memberanikan diri membuka sedikit matanya, dan apa yang ia lihat membuat darahnya membeku. Di sekeliling liang lahat berdiri sosok-sosok bercahaya, berjubah putih, wajah mereka teduh namun penuh wibawa. Mereka begitu tinggi dengan sayap berkilau yang terbentang. Jumlahnya banyak, memenuhi seluruh pemakaman. Para malaikat. Suasana berubah, mencekam, sekaligus menakjubkan. Aroma harum, melati, bercampur kasturi, menyelimuti. Suara gaib dari makhluk hutan mendadak lenyap, tergantikan oleh dengung merdu tasbih dari para malaikat. Hasan tak sanggup berdiri lagi. Lututnya lemas, ia jatuh tersungkur sambil menangis. Ia sadar kini, kematian Arifin bukan hanya kematian seorang manusia, melainkan perebutan besar antara dunia gelap dan cahaya. Namun, meski malaikat telah hadir, Hasan sempat melihat dengan jelas. Dari dalam hutan, sepasang mata merah raksasa tetap menatap tajam ke arah liang lahat, tidak pergi, hanya menunggu waktu. Dan di dalam hati Hasan muncul firasat mengerikan bahwa ini baru permulaan. Malam itu, Desa Gelapung terasa lebih sunyi dari biasanya. Sejak jenazah Arifin dimakamkan, orang-orang pulang ke rumah masing-masing dengan wajah muram dan tubuh lelah. Namun, bukan hanya rasa kehilangan yang membebani mereka, melainkan rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Wangi melati yang tadi siang memenuhi pemakaman ternyata belum hilang. Aroma itu justru semakin menyebar ke seluruh desa, menempel pada pakaian, masuk ke dalam rumah, bahkan menusuk ke dalam mimpi orang-orang. Buwati, yang rumahnya paling dekat dengan pemakaman, menutup semua pintu dan jendela rapat-rapat. Ia duduk sambil merapal doa, namun hidungnya tetap dipenuhi wangi aneh itu. "Ini bukan wangi biasa," bisiknya pada suaminya. "Aku takut, Mas." Pak Karno, yang biasanya tegas dan keras hati, malam itu pun terlihat gelisah. Ia berjalan mondar-mandir di ruang tamu sambil membawa tasbih. Sesekali ia memandang keluar jendela ke arah jalan desa yang gelap gulita. "Warga, jangan ada yang keluar malam ini," katanya keras, seperti sedang berbicara pada dirinya sendiri. Hasan di rumahnya tak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, ia teringat wajah sahabatnya, Arifin, yang tersenyum damai di dalam kafan. Tapi di balik senyum itu, Hasan juga terbayang mata merah menyala di hutan yang terus mengawasi. Bahkan saat para malaikat hadir di pemakaman, jam menunjukkan pukul 12 malam ketika Hasan mendengar suara itu. Ketukan keras, duk, 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 3 kali, tepat di pintu depan rumahnya. Jantungnya langsung berdegup kencang. Ia tak berani bergerak. Ketukan itu terulang lagi, kali ini lebih keras. Duk, duk, duk. Hasan menelan ludah, lalu memberanikan diri mendekat. "Siapa? Siapa di luar?" tanyanya dengan suara bergetar. Tak ada jawaban, hanya keheningan. Tiba-tiba, dari balik celah pintu bawah, Hasan melihat bayangan kaki. Kakinya bukan seperti manusia biasa. Panjang, kurus, dengan jari-jari yang mencakar lantai. Hasan mundur terhuyung, lalu segera meraih Al-Quran kecil di meja. Ia membaca ayat kursi keras-keras. Ketukan berhenti. Namun dari arah jendela terdengar suara lain. Isak tangis perempuan. Suaranya lirih, memanggil namanya. "Hasan, bukakan pintu." Hasan hampir pingsan. Suara itu persis seperti suara ibunya yang sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Tidak mungkin. Hasan berteriak, "Pergi! Kau bukan ibuku." Sekonyong-konyong, kaca jendela bergetar hebat, seolah ada sesuatu yang mencoba masuk. Angin dingin menyusup melalui celah-celah dinding, membawa bau busuk bercampur wangi melati. Sementara itu, di rumah Buwati, gangguan lain terjadi. Anak perempuannya yang berusia 6 tahun terbangun dengan wajah pucat. Ia menunjuk ke langit-langit kamar
sambil menangis, "Bu, ada orang berdiri di situ." Buwati menoleh dan hampir menjerit. Di langit-langit menempel sosok hitam tinggi dengan rambut panjang menjuntai, matanya merah menyala. Makhluk itu merayap pelan seperti laba-laba, menatap tajam ke arah mereka. "Ya Allah!" Buwati menjerit, memeluk anaknya erat-erat sambil membaca doa. Namun begitu ia berkedip, sosok itu lenyap, meninggalkan noda hitam pekat di kayu langit-langit. Noda itu berdenyut, seperti hidup. Di rumah Pak Karno, keadaan tak lebih baik. Ia sedang berdoa di ruang tamu ketika mendengar suara gaduh dari dapur. Saat ia menoleh, ia melihat panci, piring, dan gelas berjatuhan sendiri dari rak, pecah berserakan di lantai. Dari kegelapan dapur, muncul sosok bayangan yang tinggi menjulang. Wajahnya samar, namun dari mulutnya keluar suara bergema. Aromanya masih ada. Dia belum sepenuhnya milik kalian. Pak Karno mundur dengan wajah pucat pasi. Tangannya gemetar hebat saat memegang tasbih. "Bismillahirrahmanirrahim," teriaknya, membaca doa keras-keras. Bayangan itu memudar perlahan, namun meninggalkan jejak suara tawa panjang yang menggema di seluruh rumah. Di luar rumah-rumah, suasana desa semakin aneh. Semua anjing melolong bersahut-sahutan, ayam-ayam berkokok tak karuan meski tengah malam, dan dari arah pemakaman terdengar suara tanah seperti digali. Beberapa warga yang ketakutan mengintip dari celah jendela, dan apa yang mereka lihat membuat darah mereka membeku. Liang lahat Arifin bergetar. Tanah di atas kuburnya bergelombang, seolah ada sesuatu yang bergerak dari dalam. Hasan yang masih berjaga dengan wajah pucat mendengar suara itu dari kejauhan. Ia menyingkap tirai jendela, menatap ke arah pemakaman yang samar terlihat di balik kabut malam. Saat itu, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya hampir lumpuh. Puluhan bayangan hitam keluar dari hutan, berjalan menuju pemakaman. Mereka berbaris rapi, membawa asap hitam yang menggulung ke langit. Di tengah-tengah barisan itu, tampak sosok raksasa bermata merah menyala, lebih besar dari yang pernah Hasan lihat sebelumnya. Dan dari dalam kubur Arifin, samar terdengar suara, bukan teriakan, bukan tangisan, melainkan jikir lirih. Suara itu melawan raungan makhluk-makhluk tersebut, menahan tanah agar tidak pecah. Hasan jatuh terduduk, air matanya mengalir. Ia sadar, meski Arifin sudah meninggal, pertarungan antara cahaya dan kegelapan masih terus berlangsung, bahkan dari dalam liang lahat. Pagi, setelah malam penuh teror itu, desa Gelapung sunyi mencekam. Tidak ada suara riuh ayam, tidak ada orang berkumpul di warung. Semua rumah menutup pintu rapat-rapat. Orang-orang takut menceritakan apa yang mereka alami semalam. Takut semakin besar gangguan yang datang. Namun kabar mengerikan sudah menyebar. Tanah di kuburan Arifin bergetar sepanjang malam. Seakan ada sesuatu di bawah sana yang hendak keluar. Beberapa warga yang memberanikan diri mendengar jelas suara jikir lirih dari arah kubur, bercampur dengan suara raungan aneh yang datang dari hutan Gelapung. Pak Karno akhirnya mengumpulkan beberapa orang di musala kecil desa, termasuk Hasan yang wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. "Kita tidak bisa diam saja," kata Pak Karno tegas. "Arifin adalah anak baik, alim, dan mulia. Kalau benar kuburnya sedang diperebutkan, kita harus menjaga dengan doa dan bacaan Quran. Malam ini kita berjaga di pemakaman." Suasana hening. Tidak ada yang langsung menjawab. Buwati yang ikut hadir menunduk, air matanya mengalir. "Aku takut, Pak Karno. Semalam aku lihat sendiri sosok hitam di rumahku. Mereka seperti ingin masuk ke tubuh anakku." Hasan menepuk dadanya, mencoba menenangkan diri. Aku ikut. Aku tidak bisa lagi berpura-pura.
Aku tahu ada yang terjadi sejak malam sebelum Arifin meninggal. Aku lihat mereka, Pak. Puluhan makhluk hitam mengelilingi dia di hutan. Semua mata memandang Hasan. Nafasnya berat, tangan gemetar. Mereka menginginkan Arifin, bahkan setelah dia meninggal. Hari itu berlalu dengan ketakutan yang menggantung. Dan ketika malam tiba, sekitar 10 orang lelaki desa, termasuk Hasan dan Pak Karno, menuju pemakaman dengan obor dan mushaf di tangan. Udara malam dingin menusuk, kabut turun tebal, dan wangi melati kembali menyeruak, semakin kuat dari arah kubur Arifin. Setibanya di sana, suasana langsung berubah. Tanah di atas kubur masih basah, namun seolah berdenyut pelan, seperti dada seseorang yang masih bernapas. Warga yang ikut berjaga merinding hebat. Mereka duduk melingkar, membaca ayat suci, mencoba menenangkan diri. Tapi tidak lama, gangguan pertama datang. Dari arah hutan Gelapung, terdengar suara kaki-kaki berlari. Banyak sekali, disertai raungan panjang yang membuat obor mereka bergetar. Bayangan hitam mulai tampak di sela-sela pepohonan, bergerak semakin dekat. Astagfirullah, bisik salah satu warga, wajahnya pucat pasi. Pak Karno mengangkat tangan, mengisyaratkan semua orang membaca keras-keras. Suara lantunan Quran menggema, membuat udara bergetar. Namun, semakin keras mereka membaca, semakin keras pula raungan makhluk-makhluk itu. Tiba-tiba, Hasan terhuyung. Matanya mendadak terbelalak, tubuhnya kaku. Suaranya berubah berat, bukan lagi suara Hasan. Dari mulutnya keluar bisikan mengerikan. Dia milik kami, jangan halangi. Kalian semua akan ikut kami. Orang-orang panik. Dua lelaki mencoba menahan Hasan, tapi tubuhnya begitu kuat, melawan dengan tenaga luar biasa. Wajahnya berubah menyeramkan. Urat-urat di leher menonjol, matanya memerah. Hasan, sadar, nak. Pak Karno menempelkan mushaf ke dada Hasan. Hasan menjerit panjang, tubuhnya bergetar hebat, lalu ambruk pingsan. Belum sempat orang-orang bernapas lega, tanah di atas kubur Arifin mendadak retak. Suara keraake terdengar, membuat semua orang terperanjat. Dari celah tanah, keluar asap hitam pekat, berputar-putar ke langit malam. Bersamaan dengan itu, terdengar suara jikir lirih dari dalam kubur, namun semakin lama semakin melemah, seolah sedang ditekan. Warga berteriak histeris, sebagian lari meninggalkan pemakaman. Hanya tersisa Pak Karno dan beberapa orang yang tetap bertahan, gemetar sambil membaca doa. Hasan yang tergeletak mendadak membuka mata. Kali ini ia sadar, namun wajahnya penuh air mata. Ia berbisik lirih, "Aku dengar dia, aku dengar Arifin. Dia masih berzikir di bawah sana, tapi mereka sedang menariknya." Pak Karno hampir menangis. "Ya Allah, lindungi anak ini." Tiba-tiba, dari arah hutan, makhluk-makhluk itu keluar dengan wujud lebih jelas. Tinggi menjulang, kurus dengan tangan panjang, wajah penuh luka, mata menyala merah. Jumlah mereka puluhan, mengepung pemakaman. Di belakang mereka muncul sosok raksasa setinggi pohon kelapa. Matanya merah darah, mulutnya menganga dengan taring hitam runcing. Suasana pemakaman berubah kacau. Obor satu persatu padam, digantikan cahaya merah samar dari mata makhluk-makhluk itu. Angin bertiup kencang, membawa bau busuk yang membuat orang muntah, bercampur dengan wangi melati yang semakin pekat. Hasan menggigil, matanya memandang ke atas kubur sahabatnya. "Pak Karno, lihat," suaranya parau. Dan benar, di atas kubur Arifin berdiri sosok bercahaya putih, wajahnya samar namun penuh wibawa. Sayapnya membentang, memancarkan cahaya yang menahan asap hitam. Sosok itu menunduk, melindungi jasad Arifin. Pertarungan cahaya dan kegelapan pecah malam itu di hadapan warga desa Gelapung. Jeritan, doa, tawa makhluk gaib, dan gemuruh tanah bercampur jadi satu.
Hasan sadar malam ini akan menjadi malam kesaksian darah, sebab tidak semua yang ada di pemakaman akan selamat. Angin di pemakaman desa Gelapung malam itu meraung seperti ribuan seruling rusak. Obor padam hanya menyisakan cahaya merah samar dari mata makhluk-makhluk hitam yang mengepung. Bau busuk darah bercampur wangi melati semakin menusuk, membuat dada sesak. Hasan berlutut di samping kubur Arifin, tubuhnya gemetar. Pak Karno masih berdiri dengan mushaf di tangan, wajahnya penuh keberanian meski lututnya bergetar hebat. Warga yang tersisa hanya 4 orang, semua membaca doa dengan suara terbata-bata. Sosok raksasa dari hutan Gelapung maju selangkah, tanah bergetar di bawah tapaknya. Mulutnya terbuka lebar, suara menggelegar keluar. Serahkan dia, tubuhnya, rohnya. Dia milik kami sejak malam itu. Pak Karno membalas dengan suara lantang, meski serak karena ketakutan. Tidak, Arifin adalah hamba Allah yang taat. Kalian tidak berhak. Tiba-tiba, kubur Arifin pecah sedikit lebih lebar, dan dari dalam muncul cahaya putih terang menembus kegelapan. Bersamaan dengan itu, sosok bercahaya yang sebelumnya berdiri di atas kubur kini makin jelas. Wajahnya agung, sayapnya menjulang ke langit, sorot matanya tajam ke arah makhluk-makhluk hitam. Hasan terisak. Pak Karno, itu malaikat. Aku yakin itu malaikat. Sosok malaikat mengangkat tangannya dan suara lantunan subhanallah bergema keras mengguncang tanah. Puluhan makhluk hitam langsung menjerit. Tubuh mereka terbakar cahaya, melarikan diri ke arah hutan. Namun, sosok raksasa tetap berdiri, menahan cahaya itu dengan tubuhnya yang menjulang. Aku sudah mengintainya sejak lahir, raungnya. Dia terlalu suci. Aku ingin dia untuk kupersembahkan di kerajaan bawah tanah. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Pak Karno jatuh berlutut, air mata mengalir. Ya Allah, lindungi anak ini. Dan seketika, sesuatu yang tak pernah dibayangkan manusia terjadi. Langit di atas pemakaman terbuka, seolah kain hitam tersibak. Dari celahnya, turun puluhan sosok bercahaya, berjubah putih, sayap berkilau, wajahnya penuh wibawa. Suara mereka melantunkan ayat suci yang menggema ke seluruh penjuru desa. Warga yang melihat langsung sujud gemetar. Hasan menutup wajahnya, air mata bercucuran. Mereka, malaikat, mereka semua datang mengantarkan Arifin. Sementara itu, makhluk raksasa mengamuk, merobek tanah dengan cakarnya. Suaranya menggema hingga ke hutan. Tidak, ini wilayahku. Tidak ada yang boleh keluar dari sini. Namun cahaya dari malaikat-malaikat itu semakin terang, menyelimuti kubur Arifin. Retakan tanah berhenti, wangi melati semakin kuat, dan dari dalam kubur terdengar jelas suara zikir terakhir. La ilaha illallah. Suara itu membuat seluruh makhluk gaib menjerit. Sosok raksasa mengaum kesakitan, tubuhnya terbelah oleh cahaya. Dalam sekejap, ia terhisap kembali ke dalam tanah hutan Gelapung, meninggalkan bau busuk yang menusuk hidung. Suasana berubah hening, angin berhenti, langit kembali gelap, tapi di atas kubur Arifin, cahaya putih masih menyala lembut. Sosok malaikat utama menunduk ke arah Pak Karno dan warga, lalu mengucap dengan suara yang membuat bulu kuduk merinding. Arifin telah dijaga. Kalian saksi bahwa amal seorang hamba bisa mengguncang langit dan menggetarkan bumi. Jangan sia-siakan iman kalian. Lalu, satu persatu sosok bercahaya itu naik kembali ke langit, membawa bersama mereka wangi semerbak yang bertahan hingga radius berkilometer. Kubur Arifin kini tenang, utuh, seperti tak pernah terusik. Pak Karno dan warga terisak. Hasan jatuh tersungkur, tubuhnya lemas. Aku melihatnya, aku melihat semua itu. Siapa yang akan percaya kalau kuceritakan? Pak Karno menepuk bahunya, matanya masih berkaca-kaca.
Tak perlu semua orang percaya, tapi malam ini kita tahu kebenarannya. Arifin bukan sekadar manusia baik, dia kekasih Allah. Desa Gelapung tidak pernah sama setelah malam itu. Banyak warga pindah karena tak kuat dengan teror sisa makhluk hutan. Namun kisah tentang pemuda mulia yang dikawal malaikat keliang lahat menyebar dari mulut ke mulut, menjadi legenda yang ditakuti sekaligus dihormati. Dan hingga hari ini, jika malam sunyi datang, beberapa warga masih bersumpah melihat cahaya samar di atas kuburan Arifin, disertai wangi melati yang menusuk. Tapi di balik wangi itu, selalu ada rasa takut yang membekas, seakan-akan dari hutan Gelapung masih ada mata merah yang mengintai, menunggu kesempatan berikutnya. Malam itu berakhir, namun kengerian dan kebesaran kuasa Allah tetap hidup dalam ingatan. Suara angin malam kembali berdesir, suara langkah samar menjauh. Arifin telah pergi, namun cahaya kuburnya tetap menyala hingga kini. Orang-orang bersumpah mencium wangi melati dari radius yang tak masuk akal. Tapi bersama wangi itu ada rasa takut, seolah mata merah dari hutan Gelapung masih mengintai. Malam ini cerita berakhir, tapi ingatlah, jika kau mencium bau wangi di tempat sunyi tanpa sebab, mungkin itu tandanya malaikat lewat atau sesuatu yang lebih menyeramkan sedang memperhatikanmu.